Hari ini kita akan belajar tentang berkat Purim tahun 2022. Rabu dan hari Kamis ini menjadi hari yang sangat spesial untuk bangsa Yahudi. Saya berharap 3 ayat yang pertama akan menolong Bapak Ibu untuk mengerti mengapa kita perlu mengadakan ibadah Purim hari ini. Padahal kita bukan orang Yahudi. Supaya cepat, ini yang beberapa kali saya jelaskan Bapak Ibu. Pohon zaitun itu sebetulnya gambar lambang dari orang-orang Israel. Ya. Semua orang-orang yang dipakai Tuhan secara khusus dari zaman perjanjian lama sampai perjanjian baru. Maka dari itu kalau Bapak Ibu ke Israel, kita melihat pohon zaitun di zaman Tuhan Yesus pun di Getsemani masih ada. Ini bicara tentang sesuatu yang kekal, sesuatu yang sangat lama, perjanjian yang tidak mungkin terpotong. Kalau kita melihat dalam Roma 11 ayat 17-18, yang menjadi akar yang kuat adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus yang penuh dengan segala berkat, kemurahan, kasih karunia, baik untuk Israel yang jasmani, baik untuk dunia. Semua ada di dalam Yesus. Nah, yang menarik di dalam pohon ini, kita ini adalah bangsa-bangsa lain yang sebetulnya Tuhan sudah mencangkokkan. Tetapi kenyataannya tidak semua orang mengalami berkat cangkok itu. Yang pertama karena kita tidak percaya. Kita akan berkata, apa urusannya dengan bangsa Israel? Kita bukan orang Israel. Yang kedua, karena kurangnya pengertian. Maka dari itu saya berharap 3 ayat ini akan menolong Bapak Ibu. Di dalam Roma 11 ayat 17, Alkitab berkata, karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan, dan kamu sebagai tunas liar, bangsa lain sebetulnya sebagai tunas liar. Saudara dan saya dianggap tunas liar. Sebetulnya Tuhan berkata telah dicangkokkan. Maka dari itu sebetulnya kita bisa percaya Tuhan Yesus, kita bisa selamat karena prinsip ini. Di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Saudara, Tuhan Yesus adalah digambarkan akar pohon zaitun yang penuh berkat, penuh getah. Baik untuk bangsa lain, baik untuk bangsa Yahudi. Nah, yang hari ini saya mau sampaikan adalah berkat khusus yang harusnya untuk bangsa Yahudi, Bapak, Ibu, Saudara dan saya sebagai bangsa lain ikut menikmati karena kita percaya kita telah dicangkokkan, kita berhak menikmati sesuatu yang sebetulnya bukan untuk bangsa lain, sesuatu yang khusus yang harusnya untuk orang Yahudi, kita berhak menikmati. Kenapa? Karena beberapa cabang telah dipatahkan. Ada banyak orang Israel yang tidak percaya pada Tuhan Yesus. Yang pertama. Yang kedua, saudara, walaupun janji Tuhan ini tiap tahun hari Purim, tidak semua orang Israel mau melakukan. Ada orang-orang Israel yang sangat percaya. Sebelum saya menikah, saya sudah pernah ke Israel. Selalu saya mendengar kesaksian bagaimana mereka, orang-orang Israel, memperhatikan hari-hari raya. Salah satu hari yang terpenting adalah Purim. Baik secara pemerintahan, baik rakyat, banyak sekali mengalami mujizat. Intinya bukan mujizatnya, tapi intinya Tuhan yang janji itu serius. Tuhan gak pernah membatalkan buat orang yang percaya. Itu yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Yang kedua, Yesaya 60 ayat 21. Ayat kedua. Pendudukmu semuanya orang-orang benar. Mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai apa Bapak Ibu baca bersama saya?
cangkokan yang Tuhan tanam sendiri, untuk memperlihatkan keagungan Tuhan. Kita yang gak pinter dicangkokkan ke orang-orang hebat, kita bisa menjadi orang hebat. Bisa jadi pinter, kita orang-orang biasa dicangkokkan Tuhan kepada orang hebat, kepada Ishak, kepada Isakar, Musa dan sebagainya. Kita bisa seperti mereka, bahkan lebih. Karena Alkitab berkata, orang yang lahir dalam kerajaan Allah lebih dari Yohanes Pembaptis. Nah, saudara, ini menarik sekali. Dua ayat ini harus menjadi bekal yang kuat. Harusnya hari raya ini dirayakan oleh bangsa Yahudi. Berkat Purim hanya untuk bangsa Yahudi. Tetapi saudara dan saya sebagai Israel yang rohani, kita berhak menikmati janji Tuhan kepada bangsa Israel. Dan itu bisa berlaku atas kita yang percaya. Katakan, ngomong, saya bukan bangsa Israel. Tapi saya Israel yang rohani. Saya sudah dicangkokkan sesuai firman Yesaya 60 ayat 21, Roma 11 ayat 17. Maka saya berhak menikmati berkat khusus yang harusnya untuk bangsa Israel terjadi atas hidup saya, keluarga saya, dan Indonesia. Yang sepakat katakan. Nah, yang ketiga ini saudara, banyak orang tidak menduga. Next. Di dalam kitab Ester ayat 27 sampai 28. Orang Yahudi menerima sebagai kewajiban dan sebagai ketetapan bagi dirinya sendiri dan keturunannya. Ini Israel saudara semua, ini Yahudi. Perhatiin ya. Dan bagi sekalian orang yang akan bergabung. Saya mau tanya, siapa itu? Siapa itu? Angkat tangan, siapa itu? Kita, saudara. Sudah dinubuatkan, saudara. Ada sekalian orang yang akan bergabung dengan orang Yahudi ini. Kenapa? Karena beberapa cabang dipotong. Hari-hari ini, 2 hari ini, saudara. Mereka ada yang percaya, ada yang tidak. Walaupun mereka terus lihat mujizat. Sama sebetulnya seperti kekristenan. Kita lihat keselamatan, keluarga kita lihat ada orang yang tetap gak percaya. Dan itu akibatnya saudara, berkatnya untuk kita. Yang percaya katakan. Bahwa mereka tidak akan melampaui merayakan. Nah Bapak Ibu, ini yang penting. Berapa hari saudara? Purim itu cuma 2 hari. Rebo kemarin sampai Kamis. Rebo sandal sampai Kamis sandal. Jadi kalau waktu Indonesia kira-kira nanti ya sampai Kamis, sampai hari Kamis jam 12 malam. Sebetulnya 2 hari. Makanya kalau orang merayakan Selasa atau Jumat, ya kurang pas. Karena perjanjiannya Tuhan kedua hari itu. Tiap-tiap tahun menurut yang dituliskan tentang itu. Dan pada waktu yang ditentukan. Kenapa kita buat hari ini? Ini hari kedua, saudara. Rebo kemarin hari pertama Purim, ini adalah hari kedua. Saudara mulai mengerti? Mulai mengerti? Yang mengerti katakan. Dan bahwa hari-hari itu akan diperingati, dirayakan di dalam tiap-tiap angkatan. Ini sebenarnya Yahudi asli. Di dalam tiap-tiap kaum, tiap-tiap daerah, tiap-tiap kota, sehingga hari-hari Purim tidak akan apa Bapak Ibu lenyap dari tengah-tengah orang Yahudi. Dan peringatannya tidak akan berakhir dari antara keturunan mereka. Sebetulnya janji ini bukan untuk kita, untuk orang Yahudi. Tetapi kalau Bapak Ibu Saudara mengerti, percaya, kita akan mengalami seperti apa yang orang Yahudi alami. Halo, ini yang luar biasa Bapak Ibu. Sudah dinubuatkan sekalian orang yang akan bergabung dengan orang Yahudi. Ini bicara cangkokan. Ini bicara tentang bangsa lain yang mau percaya, yang mau mengalami, yang mau menikmati
kedua hari. Saudara, ada beberapa hari besar Israel yang ditoleransi harinya kita mengadakan. Tapi kalau Purim gak bisa. Hanya 2 hari itu. Kemarin dan hari ini. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini dengar, sebuah berkat khusus untuk kita. Nah, saya mau jelaskan apa yang dialami oleh bangsa Yahudi pada waktu itu. Yang pertama Bapak Ibu, mereka mengalami ancaman. Orang Yahudi akan dipunahkan, dibunuh, dibinasakan. Semua. Bahkan kekayaannya akan dirampas. Itu yang dialami di masa Ester. Purim tidak akan berasa apa-apa kalau Bapak Ibu tidak merasa ada ancaman. Kalau saya merasa, saudara, Indonesia ada dalam ancaman. Saya belum tahu nanti 2024 siapa jadi presidennya. Saya belajar tidak memikirkan diri sendiri. Kemarin saya khotbah di Purwokerto tentang hati Mordekai yang mencintai bangsa. Saudara, ada sesuatu yang mengancam. Makanya satu hari dikata, oh di Indonesia gak ada teroris, saudara. Itu sangat naif sekali. Ini yang perlu kita sadari nomor 1, saudara. Baru yang kedua, saudara renungkan, adakah ancaman dalam hidupmu? Ekonomikah? Keluargakah? Kesehatan tubuhkah? Sakit yang dokter berkata gak mungkin sembuh. Kita lihat kemarin saudara kita. Mereka bukan orang-orang hebat, saudara. Pada waktu mereka NTB, mereka ketemu orang yang sudah sekian tahun tidak bisa meninggal karena banyak ilmu. Orangnya sudah mengundang berbagai macam dukun dan sebagainya. Keluarganya susah, tetap tidak bisa meninggal. Dan saudara-saudara kita berdoa, 2 jam kemudian orang itu meninggal. Saudara, Tuhan kita sangat serius dengan janjinya. Tuhan berkata, pulau-pulau yang jauh menunggumu. Siapa yang mau datang NTB? Siapa yang mau ke Solo? Siapa yang mau ke Bali? Siapa yang mau ke Banyuwangi? Tangannya mereka seperti ini. Saudara, Tuhan serius. Tuhan berkata, aku memberikan kuasa kepadamu untuk mengusir setan, untuk menyembuhkan orang sakit. Yang percaya katakan. Yang satu yang belum, saudara, orang mati bangkit. Itu masa kejayaan sebetulnya itu. Kita belum lihat Bapak Ibu. Kalau gereja tidak memperdulikan, harus biarin aja. Makin jelek, oh saudara, kita bisa melewat. Kita bisa mengalami masa itu cuma sebentar. Kenapa kita perlu Purim? Kita akan berkata, Tuhan, jangan lupa Indonesia. Engkau tuliskan firman buat Indonesia tentang pulau-pulau. Ingat firman-Mu Tuhan. Yang tambah mengerti, katakan amin. Kalau saudara gak mengalami ancaman, oh ekonomiku semua baik, keluargaku semua baik, rohaniku semua baik. Kemarin ada orang yang ancamannya rohani, saudara. Ancaman untuk dikelabui setan, untuk jatuh. Dan dia bilang, tolong kami. Ada ancaman di dalam keluarga, suami atau istri saudara, yang rasanya gak mungkin berubah. Anak atau orang tua. Di hari Purim, kalau saudara bisa nyentuh hati Tuhan, di berkat khusus ini, ancaman akan berubah menjadi berkat yang ajaib. Nanti saya cerita yang kita alami gedung ini Bapak Ibu, jadi saksi hidup 22 tahun yang lalu. Next. Ini penting saudara. Pergilah kumpulkanlah semua orang Yahudi untuk terdapat di Susan dan berpuasalah.
Kenapa minggu lalu kita bilang ayo paling tidak dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis kita puasa setengah hari lah. Kalau saudara nggak punya sikap merendahkan hati, oh nggak usah Tuhan, nggak apa-apa kok. Aku nggak perlu berkat purim, aku bertuhan, aku bisa kok, keuanganku beres kok. Oh gampang, nanganin suami, oh gampang, istri orang tua, oh gampang. Saudara tidak punya hak terima berkat purim. Karena engkau tidak punya hati yang merendah. Ini syarat yang kedua. Yang ketiga, saudara. Saudara hari ini harus merasakan ada witness di hati saudara. Pada waktu kita nanti saudara dalam purim, itu lebih banyak doa minta ampunnya saudara. Kemarin saya khotbah di Purwokerto, saudara, orang bilang, oh Esther tuh gak sadar loh. Esther gak punya beban saudara. Setelah Mordekai kasih, kamu jangan pikir kamu di istana kamu gak mati baru dia sadar. Setelah dia sadar dia bakal mati. Kalau enggak dia gak berpikir sudah tentang bangsa. Maka kalau kita tiap kota yang paling sulit adalah memberi pengertian kepada mereka untuk mencintai kota. Bukan membuat ketakutan tapi mencintai. Itu gak mudah. Buktinya Petrus Agung, Petrus Hadi, bukti 25 Desember. Padahal firman loh. Maukah engkau mencintai Indonesia? Maukah Indonesia ada di hatimu? Petrus Agung yang orang semua bilang hebat. Dia jawil saya mikir gereja Muhammad. Saya apalagi, saya berkata iya. Maka gak ada orang hebat. Hari ini kita sungguh minta belas kasihan Tuhan. Kita harus merendahkan hati. Nah kita perlu saudara melihat ya, merasa. Ada perasaan Tuhan berkenan, dia ulurkan tongkatnya. Jadi nanti saya punya saudara, nomor 1 Indonesia, Temanggung, sebagainya saya tulis. Saudara harus sampai berasa waktu kita doa nanti. Sampai ada perasaan. Ya nak, aku suka. Aku suka engkau berdoa buat Indonesia. Aku suka engkau berdoa buat kotamu. Itu lahir di hatimu. Engkau sampai rasakan itu saudara. Yang sepakat, katakan. Yang keempat. Saudara ini penting. Pada waktu Esther mengundang raja. Tongkat sudah diberikan. Sudah diulurkan. Saudara Esther tahu tentang waktu yang tepat. Hari pertama kumpul semua. Raja bilang, ayo minta apa? Saya bilang, enggak, besok saja. Dia tunggu semuanya komplit. Haman datang semua komplit. Saudara, jangan pernah berkata klaim. Kalau saya ya sorry pribadi. Kita nggak bayar apa-apa Bapak Ibu. Yang bayar Tuhan Yesus. Halo? Saudara dan saya hanya mengingatkan. Dengan kita deklarasi Tuhan ingat ya. Yesaya 60 terjadi buat hidupku Tuhan. Buat Indonesia Tuhan. Ingat ya Tuhan. Mazmur 91 terjadi dalam hidupku. Saudara mengingatkan. Bukan klaim. Kalau klaim tuh gini, saudara beli handphone, saudara dapat akuntansi garansi, terus 3 hari loh rusak. Saudara datang ke tokonya, gimana nih? Kenapa aku sudah bayar? Kenapa kau seperti ini? Sikap itu tidak bisa kita lakukan. Karena Tuhan Yesus yang bayar untuk kita. Halo? Lebih baik kita mengingatkan dengan deklarasi. Yang sepakat. Katakan. Yang kelima. Jadi saudara biarkan. Tuhan punya cara, punya waktu yang terbaik untuk menolong kita. Yang kelima. Saudara harus melihat betul-betul Tuhan bertindak. Lalu bangkitlah raja dengan panas hatinya. Daripada minum anggur keluar ke taman istana. Haman masih tinggal untuk memohon nyawanya pada Esther. Sang ratu ia melihat bahwa telah putus niat raja untuk mendatangkan celaka padanya. Lalu titah raja sulakan dia pada tiang itu. Kemudian Haman disulakan pada tiang didirikannya untuk Mordekai. Maka surutlah panas hari raja. Kita pasti melihat saudara. Tuhan bertindak. Halo? Halo? Kalau saudara lihat Tuhan bertindak. Jangan sampai kita curi kemuliaannya. Biarkan dia meneruskan apa yang dia mau. Tuhan pengen nama Tuhan dipermuliakan.
Yang sepakat katakan, nanti saya saksikan. Yang keenam, saudara, setelah Tuhan bertindak, maka terjadi pembalikan keadaan. Saudara akan lihat mujizat itu terjadi, bukan akan terjadi. Halo? Maka orang Yahudi mengalahkan semua musuhnya. Mereka memukulnya dengan pedang, membunuh dan membinasakan. Mereka berbuat sekehendak hatinya terhadap pembenci-pembenci mereka. Saudara, walaupun Tuhan sudah bertindak, ada bagian kita loh. Membunuh. Bagian kita. Kenapa kita mesti doa? Kenapa mesti doling? Kita mesti lakukan, itu bagian kita. Aku sepakat dengan Tuhan. Pekerjaan setan tidak boleh muncul terlebih dulu. Masa kegelapan, antikris belum waktunya muncul. Kita sepakat dengan Tuhan Yesus. Halo? Yang sepakat katakan. Kita katakan yang terjadi adalah pemulihan dalam hidupku, keluargaku, Indonesia. Yang terjadi adalah Kisah Rasul 31. Itu bagian kita. Kita percaya pembalikan keadaan yang terjadi. Yang sepakat katakan. Nah, Bapak Ibu, yang ketujuh yang kita tidak pernah lakukan. Dan malam ini kita lakukan bersama. Oleh sebab itu orang Yahudi yang di pedusunan, yakni yang diam di perkampungan, merayakan hari yang ke-14 bulan Adar itu sebagai hari sukacita dan hari perjamuan. Dan sebagai hari gembira untuk antar mengantar makanan. Saya dijelaskan saudara, untuk orang-orang yang pernah sekolah Alkitab di Israel. Yang membawa makanan sebagian besar adalah orang-orang mampu Israel. Bukan orang yang miskin tidak boleh. Tapi tujuannya supaya berbagi sukacitanya itu berasa. Ini bukan orang non-Kristen loh saudara. Ini orang Israel. Allah yang ini bagu orang sembarang orang. Tapi yang ini adalah orang Israel. Maka malam ini habis ibadah, saya gak mau khotbah lama. Kita mau sukacita sama-sama. Halo, kok menang suruh sukacita? Mau sukacita, mau sedih? Kita percaya hari ini terjadi pembalikan keadaan. Karena pada hari-hari itulah orang Yahudi mendapat apa Bapak Ibu? Keamanan terhadap musuhnya. Terhadap bulan itulah duka cita mereka berubah menjadi sukacita. Hari perkabungan menjadi hari gembira. Dan supaya menjadikan hari itu hari perjamuan dan sukacita. Dan hari antar mengantar makanan. Jadi silahkan kirim ke 2 sekawan 66. Dan untuk bersedekah kepada orang miskin. Hari ini saudara kita mau persembahan untuk dana misi. Kita mau pergi banyak Bapak Ibu. Solo, Banyuwangi, NTB lagi. Bali 21 April. Itu kita punya kesempatan 1 hari buat acara. Di tengah umum saudara. Itu membutuhkan dana besar. Kita mau lakukan apa yang Tuhan mau. Yang sepakat. Katakan. Ada lagi, saya kesaksian. Saudara, ini tempat menjadi saksi. 22 tahun yang lalu. Orang-orang lama pasti ingat. Kita mengalami kesulitan Bapak Ibu. Dulu dapat izin nomor 7. Terus kita pindah ke sini nomor 11. Semua harus dimulai dari awal. Tanda tangan tetangga, disahkan, disetujui lurah, camat, sampai akhirnya ke Depak dan ke Bupati. Semuanya berjalan lancar Bapak Ibu. Artinya belajar melalui kesulitan-kesulitan saya bersyukur aja ketemu dengan Opa Kuswanto, saya ingat sekali. Maka kita mendapatkan kesempatan untuk izin ini. Tetapi izin gereja, tapi tempat ini berubah dari hak milik menjadi HGB. Saudara, waktu itu sudah ada banyak contoh beberapa tempat di Indonesia, di Bogor, di mana diambil alih hanya karena HGB. Saudara, saya sudah berjuang berbagai macam, kita semua berjuang berbagai macam. Di Temanggung, di Magelang, bahkan ke Semarang. Kita berjuang saudara, setahun lebih.
tidak ada tanda-tanda. Waktu itu saya diberi mimpi sama Tuhan. Jangan pakai ini sama sekali. Saudara, saya bersyukur menjelang Purim ada seorang hamba Tuhan dari sebuah kota. Dia bisa cerita sama saya tentang keajaiban Purim. Intinya dia bilang, bukan hanya bangsa Israel loh, kita nih orang Israel yang rohani, kita berhak menerima. Saya tanya, kamu ngalami enggak? Belum. Waduh, saya ragu-ragu saudara. Tapi pengertian firmannya saya baca. Yang tadi ayat firman berkata, orang lain akan bergabung. Oh, itu rema buat kuat buat saya. Saudara, dengan susah payah saya naik bis OBL ke Jakarta. Kenapa susah payah? Gak ada teman waktu itu saudara. Saya sendiri naik OBL ke Jakarta. Dan untuk mendapat berjumpa dengan salah satu departemen itu tidak mudah saudara. Dibantu melalui saudara-saudara, diberi keterangan. Nanti kalau ditanya jawab ini. Pertanyaan yang tadi, karena apa? Dia bilang ada banyak gereja di Indonesia yang sedang menunggu, yang sedang berjuang. Tapi banyak yang gagal, banyak yang tidak bisa. Saudara bayangin, kita dengar berita seperti itu. Saudara, saya datang hari kedua Purim, persis hari ini. Hari kedua Purim saya datang ke kantor itu. Sangat lama menunggu. Dan akhirnya saya diundang masuk. Bapak Ibu, saya sudah hafalkan semua pertanyaan dan jawaban. Kemungkinan pertanyaan, kemungkinan jawaban saya sudah hafal. Begitu duduk, saya dibersihkan duduk. Dengan wajah yang kurang enak, dia sudah pelajari semua. Pertanyaannya apa Bapak Ibu? Semua yang tidak saya duga. Berapa orang yang non menjadi Kristen di gereja saudara? Saya sampai tanya, maksudnya gimana Pak? Pertanyaan saya singkat. Tolong jawab, jangan bertele-tele. Berapa banyak orang yang menjadi Kristen di gereja saudara? Bapak Ibu, saya sikonya persis seperti kayak di China. Itu tulang-tulang lemes saudara. Keringat dingin saya keluar. Saya hanya berbahasa roh saudara. Dan saudara, apa yang terjadi? Saya bisa ingat janji Purim. Saya bilang, Tuhan, aku ini bukan orang Israel yang jasmani. Aku Israel yang rohani. Aku telah dicangkokkan. Aku bilang, Tuhan, buat mujizat-Mu, belas kasihan. Aku sendiri, aku bersamamu Tuhan. Saya di hati nangis saudara. Betul-betul sebuah tekanan yang membuat saya gak bisa apa-apa. Saya tahu jawaban saya akan seperti gereja-gereja lain yang tidak mungkin muncul izinnya. Saudara ingat apa yang saya saksikan? Zaman itu saya ingat sekali handphone Motorola yang tebel gede. Yang lempar kucing bisa mati. Tapi jangan kucingnya nugi saudara. Saudara, berbunyilah di bapak itu. Kring, kring, kring. Dia telepon saudara. Seseorang wanita yang ngobrol sama dia. Saya bisa tahu itu bukan istrinya, kenapa? Karena dia sangat gelisah, sangat bingung. Dia mau pencet suara dikecilin malah kegedean saudara. Jadi dia dengar, saya dengar suaranya. Ayo janjian kapan? Wah, dia semakin gelisah saudara. Saya nggak ketawa, saya cuma Tuhan tolong, Tuhan tolong. Ini psikonya bisa persis seperti di China. Apa yang terjadi saudara? Dia bilang, cepat-cepat, itu suratnya, GPI, itu yang cepat-cepat, sini. Dia suruh orangnya, dia tanda tangan. Dan saya suruh keluar. Maka izin gereja sah, hak milik. 22 tahun yang lalu. Hari ini saya mau ingatkan kepada Tuhan. Ayo setiap kita yang punya masalah, yang punya ancaman, kita hadapkan kertas-kertas kita di hadapan Tuhan.
Saya mau bilang, Tuhan kau sudah pernah tolong. Engkau lihat Indonesia. Tolong Indonesia, tolong Temanggung, tolong Magelang, tolong Purwokerto, Tegal, Jogja, Salatiga. Tolongi kami Tuhan. Tolong Banyuwangi, tolong Solo, Bali, NTB. Yang sepakat, katakan, mari kita bangkit berdiri saudara.